Shalom, mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Terima kasih Bapa, kami bersuka hari ini sebab Engkau girangkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan renungan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan hadir dalam hati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah membaca kitab Yeremia pasal 1 sampai dengan yang ketiga. Dan tema kita pada hari ini yaitu Yeremia dipanggil untuk mengungkapkan kehendaknya. Renungan kita akan mendasari ada beberapa ayat yang diambil dari Yeremia pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara mulai dari ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Itu adalah beberapa firman Tuhan yang telah kita baca. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Kata dipanggil berasal dari kata panggil, yang artinya mengundang atau menyilakan datang ke suatu tempat yang telah ditentukan. Dipanggil oleh seseorang atau oleh lembaga tertentu kepada orang yang dipanggil bisa dengan alasan baik atau dengan alasan tidak baik. Dipanggil bisa dengan cara bersuara atau dengan cara tertulis, bahkan terkadang dengan cara gerak tubuh. Bacaan kita hari ini adalah tentang panggilan Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk menjadi Nabi Allah.
bukan saja kepada bangsa Yahudi tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Yeremia merasakan panggilan Tuhan itu sulit dan berat karena ia masih muda untuk menerima tugas dari Tuhan untuk memberitakan kehendak Allah pada saat itu. Menjadi hamba Tuhan dengan tugas memberitakan penghukuman Allah kepada bangsa-bangsa bukanlah suatu tugas yang mudah. Namun Yeremia tidak bisa menghindar dari panggilan itu. Yeremia bukan saja masih muda, tetapi dia juga belum memiliki pengalaman dalam mengerjakan tugas-tugas dari Tuhan. Tetapi alasan yang disampaikan Yeremia kepada Tuhan tidak dapat diterima olehnya karena memang Tuhan sudah memilih, menetapkan dan akan memakai Yeremia menjadi alatnya. Tuhan memilih Yeremia sejak masih dalam kandungan berdasarkan kasih karunia dan kedaulatan Allah. Maka tidak ada alasan Yeremia untuk menolaknya dan patut menyambut dan mengucap syukur atas kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata kepada Yeremia untuk jangan takut menerima panggilan Tuhan untuk menjadi nabi yang Tuhan pakai menyampaikan kehendaknya. Mengapa Yeremia tidak perlu takut menerima panggilan Allah itu? Maka ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, Yeremia menerima kasih karunia Allah karena telah dipilih untuk menjadi nabi yang menyampaikan kehendak Allah kepada bangsa-bangsa agar mereka bertobat. Hal yang kedua, mengapa Yeremia tidak perlu takut? Maka hal yang kedua adalah Tuhan menyertai Yeremia dalam menjalankan tugas-tugas panggilannya. Saudara dapat membacanya di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-19. Berikutnya hal yang ketiga, mengapa Yeremia tidak perlu takut untuk menerima panggilan Allah itu? Maka hal yang ketiga, Tuhan bukan saja menyertai Yeremia, tetapi juga memberikan kuasanya untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara dapat membacanya di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-10. Artinya, Nabi Yeremia memiliki kuasa untuk menegur yang berdosa agar mereka bertobat dan diselamatkan. Berikutnya saudara, yang keempat, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melawan para musuh yang mungkin dihadapinya. Saudara dapat membacanya di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-13. Nah saudara, refleksi kita pada hari ini adalah Yeremia dipanggil menjadi hamba Tuhan sebagai seorang nabi yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan kehendak Allah di masa mudanya. Oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan sudah mengenal Yeremia sejak dalam kandungan dan sudah menetapkannya sebagai nabi besar Allah sejak Yeremia belum keluar dari kandungan ibunya. Walaupun masih muda dan belum berpengalaman, Tuhan melengkapi Yeremia dengan penyertaan dan kuasanya agar diberikan kemampuan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, dalam Yeremia 1 ayat 13 berkata, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, untuk itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami pencerahan yang baru, supaya kami tidak melihat kekurangan kami, tetapi kami mau menerima kelebihan yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami dimampukan dan diberi kesempatan untuk melayani Engkau sesuai kehendak Engkau saja. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami pada hari ini sepanjang hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.